Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ar-riyadah war-riyadah lis-siha was-siha lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesempatan, di antaranya adalah nikmat kesehatan, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kenapa pada bulan Rajab kemarin, di bulan Sya'ban kemarin, kita dianjurkan untuk berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Karena pada bulan Rajab kemarin, di bulan Sya'ban kemarin, Allah banyak memanggil hamba-hambanya. Allah banyak memanggil hamba-hambanya. Maka bersyukurlah kita, Allah masih pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, dengan bulan yang penuh rahmat dan magfirah ini, yaitu bulan Ramadan. Maka patutlah kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha, barang siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasad, Allah akan haramkan jasadnya minan nir, dari api neraka. Nah, sekedar bergembira saja haramallahu jasad minan nir, apalagi kalau kita mengetahui makna dari bulan Ramadan. Apalagi kalau kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan amalan yang berlimpah. Kedatangan bulan Ramadan merupakan kebahagiaan bagi setiap kaum muslimin, karena setiap amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan akan Allah limpahkan pahalanya. Bahkan dengan kemuliaan bulan Ramadan, setan-setan pengganggu amal manusia akan dirantai oleh Allah. Hal ini jelas adanya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Wa gullaqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Perlu kita ketahui juga bahwasannya di bulan Ramadan ini Allah memiliki orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka. Hal ini jelas adanya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi inda kulli fitri utaqa wa dzalika fi kulli laila." Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka pada setiap waktu berbuka di bulan Ramadan, dan itu terjadi setiap malam. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang tepat, merupakan bulan yang pas untuk kita menghapus seluruh dosa-dosa. Salah satu dosa yang harus kita hindari di bulan Ramadan adalah dosa orang yang bersifat kikir. Kikir merupakan sifat yang tidak terpuji dan sangat tercela. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai orang yang kikir. Terbukti dengan sabdanya, wa bakhilu ba'idu minallah, orang yang kikir jauh dari Allah. Allah jauh dari orang yang kikir, karena Allah tidak menyukai orang yang kikir. Agama Islam tidak mengajarkan umatnya supaya umatnya kikir. Islam tidak mengajarkan umatnya supaya umatnya tidak membantu sesama saudaranya. Tidak, melainkan sebaliknya. Islam mengajarkan umatnya agar umatnya bersifat dermawan. Kemudian orang yang kikir itu ba'idu minan nas,
jauh dari manusia. Bayangkan bagaimana orang yang kikir mau dekat dengan manusia, sedangkan dia kikir, dia pelit. Ketika ia dimintai pertolongan oleh saudaranya meminjam barang kepadanya, ia katakan tidak. Ia menyombongkan hartanya di hadapan saudaranya. Apakah engkau tidak mampu membelinya sehingga engkau meminjamnya kepadaku? Dia berkata seperti itu dengan angkuh. Dia sombong. Dia lupa siapa yang memberinya harta. Dia lupa siapa yang membuatnya seperti itu. Dia lupa siapa Tuhannya. Nanti ketika dia sadar, dia sudah bersanding dengan Fir'aun, dia bersanding dengan Qarun, dia bersanding dengan Namrud, dan di sampingnya ada iblis yang menuntunnya menuju neraka Jahannam. Qaribu minan nar, dekat dengan api neraka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini, kikir merupakan dosa-dosa yang sangat menyusahkan. Kikir merupakan pangkal kesombongan. Oleh karena itu, marilah kita hindari sifat-sifat kikir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini Allah juga mempunyai orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nabi SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun. Kata Nabi, surga itu rindu. Kepada siapa surga itu rindu? Ila arba'ati nafarin, kepada 4 golongan. Siapakah 4 golongan ini yang sampai-sampai surga itu rindu kepadanya? Yang pertama adalah ta'alil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah mata'amul ja'an, orang yang memberi makan orang lapar. Dan yang keempat adalah asyamu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya marilah kita hindari sifat kikir, karena kikir merupakan pangkal kesombongan. Di bulan Ramadan ini sesungguhnya Allah juga memiliki orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nabi SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun, surga itu rindu. Kepada siapa surga itu rindu? Ila arba'ati nafarin, kepada 4 golongan. Siapakah 4 golongan ini yang sampai-sampai surga itu rindu kepadanya? Yang pertama adalah ta'alil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, mata'amul ja'an, orang yang memberi makan orang lapar. Dan yang keempat, asyamu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga? Karena apapun yang bersanding dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Contohnya bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan memang bulan yang mulia, tapi bulan Ramadan menjadi lebih mulia, menjadi lebih istimewa, karena pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sama halnya dengan kita manusia, yang tadinya manusia adalah makhluk yang hina, yang tadinya manusia adalah makhluk yang sombong, yang tadinya manusia adalah makhluk yang sombongnya luar biasa, menjadi makhluk yang suci hatinya, makhluk yang bersih hatinya. Terkadang manusia ini aneh, padahal tercipta dari tanah, hidup di atas tanah, makan hasil tanah, dan ujung-ujungnya akan kembali ke dalam tanah. Tidak ingatkah kita dengan kisah iblis? Padahal iblis adalah makhluk yang mulia, padahal iblis adalah makhluk yang taat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, tidak ada satu tempat di dunia ini yang belum ditempati oleh iblis untuk beribadah. Tapi karena dia bersifat sombong,
tapi karena dia membanggakan dirinya, Allah keluarkan dia dari surga. Hal ini jelas adanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala lil malaikati isjudud li Adam, kami perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka bersujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, ia membanggakan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di bulan puasa ini ada dua hal yang harus kita hindari, yaitu pertama, sifat kikir dan sombong. Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh mulia, bulan yang sangat suci, dan seharusnya pada bulan Ramadan ini kita mencari amal-amal ibadah yang lebih banyak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.